Pandemi COVID-19 telah menimbulkan efek domino pada aspek sosial, ekonomi, dan keuangan. Terdampak oleh pandemi COVID-19 yang menghentikan sebagian besar aktivitas ekonomi, pertumbuhan ekonomi Indonesia sempat terkontraksi hingga minus 5,32%. Karenanya pemerintah meluncurkan program pemulihan ekonomi nasional atau PEN sebagai salah satu upaya untuk mengurangi dampak COVID-19 terhadap perekonomian. Selain untuk penanganan krisis kesehatan, pemerintah juga menjalankan program PEN sebagai respon atas penurunan aktivitas masyarakat yang berdampak pada ekonomi, khususnya sektor informal atau UMKM. Anggaran yang digelontorkan oleh pemerintah untuk program pemulihan ekonomi nasional adalah sebesar 695,2 triliun rupiah. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Halo good people, tadi sudah kita simak ya informasi pengantar tentang program pemulihan ekonomi nasional atau PEN. Nah, kita sekarang sudah tersambung dengan Wakil Menteri Keuangan Bapak Suha Hasil Nazara. Selamat siang Pak Suha. Selamat siang Mbak Rama, apa kabar? Alhamdulillah baik. Pak Suha, kalau boleh mungkin bisa ditegaskan lagi program pemulihan ekonomi nasional atau PEN ini apa Pak yang dimaksud dengan PEN? Kemudian tujuan dibentuknya PEN ini apa? Jadi program pemulihan ekonomi nasional itu pertama kali dimunculkan ketika kita membuat Perpu nomor 1 tahun 2020 akhir Maret. Jadi ketika kita memasuki pandemi ini, kita mulai membuat forward looking, proyeksi segala macam. Kita ngelihat bahwa perekonomian kita akan menjadi dalam tekanan seperti sekarang. Akan ada pembatasan kegiatan sosial, kegiatan ekonomi, masyarakat konsumsi akan berkurang, investasi akan turun, maka pemerintah atau negara harus hadir. Nah, kita merumuskan di dalam Perpu itu program pemulihan ekonomi nasional. Nah, itulah yang kemudian kita detilkan sampai sekarang. Tujuannya apa? Tujuannya untuk pertama pasti melindungi masyarakat. Masyarakat itu ada yang individu, rumah tangga, dunia usaha. Dunia usaha itu ada yang dari yang mikro, kecil, menengah, besar. Terus kita kalau bisa juga mempertahankan kegiatan mereka. Dan kalau bisa lagi, selain kita melindungi, mempertahankan, kita tingkatkan. Nanti kalau kita masuk ke periode pemulihan ekonomi, kegiatan ekonomi mulai muncul, kita ingin meningkatkan kegiatan ekonomi. Nah ini jadi keseluruhan PEN itu didesain sehingga nanti dia masuk di dalam APBN dan kita jalankan. Sampai sekarang masih kita jalankan program pemulihan ekonomi ini. Gitu Mbak Rama. Nah baik, kalau sektor prioritas dalam PEN ini apa saja Pak? Di dalam PEN itu ya kita memastikan bahwa yang paling pertama adalah memperbaiki, mengupgrade seluruh sektor kesehatan kita. Itu adalah landasan paling utama dari pemulihan ekonomi. Jadi alokasi untuk perbaikan rumah sakit, menyiapkan alat pelindung diri, masker. Nah, ingat kan di beberapa bulan yang lalu kita sibuk itu memastikan ada APD, ada macam-macam. Lalu kemudian juga memastikan bahwa perlindungan sosial masyarakat yang paling miskin dan rentan mendapatkan perlindungan langsung. Maka berbagai program yang udah jalan kita tingkatkan. Yang belum jalan kita siapkan kartu prakerja, subsidi listrik itu untuk masyarakat ya, dan banyak lagi program lainnya. Kemudian kita juga menyiapkan untuk yang dunia usaha, dari yang mikro, yang kecil, menengah dan juga korporasi. Lalu kemudian insentif pajak. Total PEN-nya secara keseluruhan adalah 695 triliun yang memang kita siapkan untuk tahun anggaran 2020 ini. Prioritasnya itu macam-macam, jenis kegiatannya berbagai macam bantuan untuk masyarakat, untuk tenaga pengajar, bantuan untuk mereka pegawai yang memiliki gaji di bawah 5 juta, bantuan dunia usaha berupa subsidi bunga untuk KUR ditambah, dan juga untuk yang lain-lain seperti bantuan Presiden untuk usaha produktif. Iya. Itu juga merupakan bagian dari PEN. Baik, nah kalau proses pencapaian program PEN ini, mungkin salah satu yang paling kita dengar ada program unggulan namanya Banpres Produktif. Ini sudah berjalan sampai mana Pak Suha? Banpres Produktif itu adalah program yang baru. Ya, baru kita desain beberapa bulan terakhir.
tujuannya adalah untuk memberikan bantuan kepada mereka yang memiliki usaha mikro, UMKM, mikro dan kecil deh, nggak sampai menengah biasanya. Usaha mikro dan kecil diberikan bantuan untuk supaya kan usahanya ini semua kejepit ini, ya semuanya dalam tekanan karena permintaannya turun, yang beli barangnya turun, atau juga nyari inputnya susah, maka diberikan bantuan supaya dia bisa survive. Dia bisa survive, mempertahankan usaha, kalau perlu beli input baru, tetap melakukan proses produksi. Saat ini dialokasikan untuk 12 juta usaha mikro dan kecil. 12 juta. Kita bikin syarat, usaha mikro dan kecilnya harus terdaftar dan punya rekening di bank, sehingga penyalurannya itu lewat bank. Mungkin Mbak Rama pernah zaman dulu pernah tahu kalau pemerintah ngasih bantuan itu biasanya antri di depan kantor pos. Sekarang nggak lagi, kita menyalurkan semua bantuan itu disalurkan lewat perbankan supaya kelompok usaha kecil dan mikro ini juga mendapatkan layanan keuangan. Dan sekaligus kita mendorong financial inclusion bagi lebih banyak masyarakat Indonesia. Baik, lebih tertib, rata dan menyeluruh ya Pak Sua ya. Nah, tadi Pak Sua sempat bilang kondisinya memang semuanya serba terjepit, semuanya serba tertekan. Nah, kita jadi ingin tahu sejauh mana optimisme dari tim Satgas PEN ini dalam memulihkan kembali ekonomi nasional. Jadi gini, pemulihan ekonomi nasional nih, kemarin kan kita melihat data triwulan ketiga. Ya, triwulan ketiga. Di data triwulan ketiga itu pertumbuhan dari komponen-komponen ekonomi nasional itu negatif. Konsumsinya turun. Itu kita ngerti. Pasti teman-teman yang rumah tangga, individu rumah tangga belanjanya lebih sedikit sekarang. Itu udah makin jarang udah membatasi pergi ke tempat keramaian, beli barang, beli baju, beli makanan, masih tapi lebih terbatas. Jadi konsumsi turun, Mbak Rama. Konsumsi itu negatif. Investasi juga negatif. Pengusaha untuk tambah modal, dia pikir nanti dulu deh. Dia pikir gitu kan. Jadi investasi pembentukan modal tetap itu juga menurun. Ekspor apalagi, jualan ke luar negeri lebih susah sekarang. Dan turun, import kita juga turun. Satu-satunya yang pertumbuhannya positif itu pengeluaran pemerintah. Jadi memang di dalam kondisi ekonomi lagi sulit, ya semua komponen-komponen itu turun, belanja pemerintah yang menjadi support, menjadi bantalan. Gitu. Ini harus kita teruskan sementara waktu. Sampai dengan kapan? Nah, pemerintah itu nggak bisa jadi bantalan terus. Pemerintah nggak bilang, sampai kapan? Sampai dengan kegiatan ekonomi itu kembali normal. Kembali ada aktivitas ekonomi, yang konsumsi ya konsumsi, yang mau jualan ya jualan, yang mau ekspor bisa ekspor. Kapan itu bisa kembali seperti itu? Kami yakin itu akan kembali kalau confidence masyarakat, percaya dirinya itu naik. Percaya dirinya itu sekarang lagi turun nih Mbak Rama. Gara-gara apa? Gara-gara ada virus. Jadi kalau kita sekarang bilang kepada seluruh masyarakat, ayo kita lakukan aktivitas ekonomi tapi protokol kesehatannya tetap ya. Net TV tetap bikin acara ya, acara siang, tapi sekarang pakai protokol kesehatan, kita lakukan dengan virtual. Ini kegiatan ekonomi terus sampai dengan kita ketemu obat atau vaksin. Kalau vaksinnya muncul dan kemudian masyarakat itu mendapatkan vaksin dan kemudian menciptakan rasa percaya dirinya kuat, nah moga-moga kegiatan ekonomi kita kembali. Nah, nanti bantalan pemerintah turun sedikit-sedikit, tapi konsumsi mulai naik, investasi mulai naik. Jadi bantalan pemerintah dan konsumsi kita setel. Baik, iya. Jadi yang mesti optimis harus semuanya ya Pak Sua ya, nggak cuma pemerintah tapi seluruh masyarakat juga. Iya, terima kasih banyak Pak Sua atas kesediaannya untuk hadir memberikan informasi penting soal program pemulihan ekonomi nasional. Selamat siang Pak Sua. Terima kasih, sehat semua ya. Ya, sehat selalu Pak Sua. Terima kasih. Baik, Good People obrolan tadi sekaligus menutup perjumpaan kita. Ayo kita patuhi protokol kesehatan dengan selalu memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, serta mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir. Saya Rahma Hayuning Dia pamit undur diri. Selamat siang Indonesia.